Ya, berawal dari Pak Muklas. Baik, eh, ini skenarionya kita sedang ketemu di ruang perpustakaan. Sebelumnya saya sudah mencari Pak Farid di ruangan guru. Kemarin karena tidak ketemu, alhamdulillah hari ini bisa ketemu di ruang perpustakaan. Bisa Ya, dimulai proses coachingnya ya Pak Farid ya. ya, oke. Assalamualaikum Pak Muklas, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Farid, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Farid? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Muklas. Saya tadi ketemu Bu Dina, katanya panjenengan cari saya nih kemarin. Nah, kebetulan saya kemarin sibuk betul nih Pak di kelas ini, jadwalnya padat nih. Kira-kira ada perlu apa ya Pak Farid ya nyari saya? Oh iya Pak, betul kata Bu Dina Pak. Saya cari jenengan kemana-mana sampai di ruang kelas, saya cari dan ternyata sampai nangani murid di ruang BK Pak. Iya, Iya Pak Farid. Ini oh, juga iya. terkait karena udah mau persiapan tengah semester juga ini, jadi materi harus cepat juga tersampaikan. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada kepentingan apa ya Pak Farid ya? Mungkin Iya. saya bisa bantu ya Pak. Ini pada saat pembelajaran kemarin, Oke. pada saat pemberian materi PJUK di dalam kelas, itu saya mendapati anak yang kurang fokus menyimak materi saya, Pak Muklas. Padahal di sana saya sudah memberikan eh, sebuah motivasi waktu di depan, sebuah seperti amanah lah pada murid supaya tetap fokus karena ini materi yang akan saya sampaikan. Tapi nyatanya anak tersebut masih tetap aja tidak fokus dan itu pun cenderung juga mengganggu teman-temannya Pak Muklas. Jadi ini masalah saya Pak Muklas, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Sebelumnya pengalaman Pak Farid juga pernah saya alami ya Pak Farid ya. Karena ya begitulah anak-anak kita. Terus apakah siswa tersebut setiap pembelajarannya Pak Farid emang selalu siswa tersebut yang tidak fokus atau memang terjadi juga pada guru-guru yang lain ya kira-kira ya Pak Farid ya? Begini Pak Muklas, ini setelah pembelajaran selesai, Oke. saya mencoba untuk bertanya kepada guru-guru yang lain atas nama anak tersebut. Apakah anak tersebut hanya pelajaran saya saja yang kurang fokus? Oke. Seperti itu Pak Mas, Muklas. Ternyata anak tersebut emang di beberapa mata pelajaran lain juga seperti itu Pak Muklas. Ini saya juga bingung Pak Muklas, gimana caranya ya Nah, untuk setelah Pak Farid menganalisis, kemudian juga sudah tahu informasinya bahwa memang anak ini bukan hanya di pelajarannya Pak Farid ya, tapi juga di pelajaran guru-guru yang lain. Bahkan informasi dari wali kelasnya juga cenderung memang belum fokus ya Pak Farid. Nah, kira-kira selama ini apa yang sudah diupayakan Pak Farid ya untuk mengatasi masalah tersebut? iya Pak Muklas. Kadang saya terbawa emosi Pak Muklas, seperti itu. Sudah beberapa kali saya lakukan memperingatkan lah anak tersebut bahwa tetap harus lebih fokus ke materi. Tapi anak tersebut masih saja mengulanginya dan itu pun sampai memancing emosi saya. Malah saya sampai mengancam Pak Muklas. Saya ingat sekali Pak, saya mengancam kalau kamu tidak fokus, kamu bisa-bisa tidak naik kelas. Nah, itu tindakan saya Pak. Seperti itu Pak. Ya, saya bisa menyadari apa yang menjadi kegelisahan dan perasaan Pak Farid ya. Dan jujur, saya juga pernah mengalaminya loh Pak Farid ya. Manusiawi ya Pak Farid ya. Nah, terlalu seringnya kita kadang-kadang tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa manajemen diri. Akhirnya yaitu cenderung marah-marah ke anak. Kadang-kadang ketika kita punya masalah di luar, bisa di rumah juga terbawa juga di suasana lingkungan di kelas. Akhirnya itu tadi mengancam siswa untuk tidak naik kelas, mengurangi nilai, samalah persis seperti yang Pak Farid alami. Eh, Kalau menurut saya sebenarnya apa yang Pak Farid lakukan tadi ya dengan peringatan yang keras bahkan mengancam
itu sebenarnya kurang baik ya Pak Farid ya, kalau menurut saya. Kira-kira kalau menurut Gitu, Pak Pak. Farid Iya, gimana? iya. Ya, menurut saya untuk memberikan efek jerah, saya melakukan peringatan yang keras seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya gimana ya, Pak? Tindakan saya itu, saya juga berpikir berkali-kali, apakah betul, Pak, dengan ancaman itu, Pak? Kalau menurut pengalaman saya nih Pak Farid ya, seharusnya Pak Farid sudah stop ya dengan kegiatan untuk apa marah-marah dan peringatan yang keras, bahkan cenderung ancaman kan ya. Karena pengalaman saya itu tidak efektif ya untuk merubah sikap anak. Ya, jadi seharusnya Pak Farid itu mulai lebih soft ya, lebih mulai melakukan pendekatan kepada anak supaya nanti Pak Farid bisa lebih mengena ya, siapa tahu anak itu punya masalah sebenarnya Pak Farid. Kalau boleh tahu bagaimana ya Pak caranya yang tepat, Pak, supaya mereka sadar tapi tidak merasa tertekan, Pak. Mungkin Pak Muklas tahu caranya. Umpamanya panggil di kelas, di depan kelas, diketahui teman-temannya, mungkin anak itu cenderung merasa malu ya Pak Farid ya. Iya, Bisa iya, saja iya. karena dilihat temannya malu, merasa dianggap salah dan bersalah, ya seolah dihakimi begitu Pak Farid. Mungkin alternatif menurut saya dan sudah apa yang sudah saya lakukan, jadi anak ini setelah jam pelajaran selesai, saya coba panggil secara halus, nanti bisa menemui Pak Guru di ruang guru gitu ya, karena lebih privat gitu, karena tidak ada teman-temannya yang melihat, tidak ada teman-temannya yang mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dan kegelisahan mereka sebenarnya. Jadi saya panggil ke ruang guru, kemudian ya kita coba tanya-tanya, siapa tahu anak ini ada masalah, kurang kebutuhan dasar, atau mungkin kurang motivasi lah Pak Farid ya. Jadi kita panggil ke ruang guru, kita coba tenangkan dan kita cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan anak ini. Oh begitu Pak Muklas. Kok saya baru kepikiran ya, cara yang diberikan Pak Muklas ini menurut saya harus dicoba nih Pak Muklas. Karena benar-benar secara personal kita harus tahu ya Pak Muklas apa masalah yang sebenarnya. Seperti itu Pak Muklas ya. Iya, betul Pak Farid. Nah, sekarang kan Pak Farid sudah paham ya apa yang sudah saya maksudkan tadi. Sebenarnya Pak Farid bisa dari diri sendiri, dan ini sekedar masukan dan saran saya. Terus kira-kira kapan nih Pak Farid mau menindaklanjutinya ini, biar ini tidak berlarut-larut dan cepat selesai gitu loh Pak Farid? Ya, insya Allah Pak ya. Nanti setelah pembelajaran atau dalam minggu inilah Pak, saya akan memanggil anak tersebut, akan melakukan apa yang sudah disarankan Pak Muklas, dan mudah-mudahan anak tersebut sadar dari dalam hati Pak Muklas seperti itu dan bisa lebih baik lagi, berubah. Ya, sekarang Pak Farid kan sudah mengerti ya dan sudah paham solusinya juga. Jadi saran saya Pak Farid ya harus punya komitmen agar ini tidak hanya dipikir tapi juga diimplementasikan, segera dilaksanakan agar ini bisa selesai dengan cepat gitu Pak Farid ya. Nah, komitmennya Pak Farid nih kira-kira kedepannya gimana ini? Komitmen saya ya insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran yang benar-benar bikin siswa nyaman dan bahagia Pak. Ya itu bisa dilihat dari kesiapan belajar, minat siswa, profil siswa. Jadi saya semua perhatikan, melakukan pembelajaran yang variatif dan inovatif Pak, sehingga anak-anak tersebut mungkin lebih greget lagi untuk menerima materi saya. Seperti itu Pak Muklas. Wah, komitmennya bagus loh Pak Farid. Semoga Pak Farid bisa segera melaksanakan. Ya syukur-syukur nanti Pak Farid juga bisa memberikan dampak positif buat guru-guru yang lain untuk melakukan hal Ya, sama amin, gitu ya amin. Pak. Amin Pak Muklas. Yeah. Ya, Pak Muklas, terima kasih sekali lagi. Pak Muklas, saya sudah menyita waktu Pak Muklas saat ini hanya untuk sharing hal-hal seperti ini Pak Muklas. Sama-sama Pak Farid, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu menuntun siswa untuk menjadi siswa yang baik ya Pak Farid ya. Saya juga sebagai guru biasa juga belajar bersama kita untuk memberikan dampak yang baik bagi dunia pendidikan. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Farid, sekarang saya coba akan berikan umpan balik ya, refleksi saya sebagai coach terhadap Pak Farid sebagai coach di sini. Umpan balik saya, reflektif saya adalah yang pertama, sebelum proses coaching ini setidaknya saya sebagai coach itu harus bisa menggali lebih dalam ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, yang setidaknya bikin coach itu terbuka dan akan bercerita secara lebih gamblang. Jadi nanti biar kita tahu masalahnya apa dan biar kita tahu bagaimana solusinya untuk kedepannya gitu Pak Farid. Kemudian berlatih lagi ya terhadap proses coaching ini tentunya dengan model Tirta yang sudah kita pelajari bersama ya di program CKP ini, di mana Tirta ini adalah proses untuk menjadi tujuan, mengidentifikasi, rencana aksinya, kemudian terakhir nanti kita tanggung jawabnya juga, karena nanti tidak hanya sekedar dipikir, tapi juga harus ada implementasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu Pak Farid, atas refleksi umpan balik saya selaku coach. Dari pihak Pak Farid, selaku coach, bagaimana tanggapannya terhadap proses ini? Umpan balik saya sebagai coach yang sudah di-coach oleh Pak Mukhlas, ya sangat baik dan ini sangat membuka pikiran saya yang tadinya tidak tahu solusi apa yang harus dilakukan. Ternyata setelah berkolaborasi ya tentunya ya dengan teman sejawat dan ini tepat pilihan saya memilih Pak Mukhlas sebagai coach, yang mana Pak Mukhlas memang benar-benar menjadi coach yang bukan memberikan dirinya itu lebih tinggi, tapi Pak Mukhlas ini menyamaratakan sebagai mitra. Jadi saya itu tidak canggung lagi untuk bercerita terbuka seperti itu Pak Mukhlas. Jadi alhamdulillah Pak Mukhlas juga memberikan solusi yang terbaik. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang harus tetap dipertahankan dan kalau bisa dilanjutkan Pak Mukhlas hal seperti ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Mukhlas. Setuju Pak Farid, sama-sama Pak Farid, kita belajar bersama. Baik, kita akhiri ya Pak Farid ya sesi coaching ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.